Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Danwarte dengan NIM 2104786 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 1A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah yaitu Literasi TIK yang dosen pengampunya adalah Bapak Hapian Putra Pratama SST MT. Nah, di sini saya mengambil tutorial yaitu tutorial membuat daftar pustaka menggunakan software Jotero. Nah, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, di sini saya akan memberikan teori sedikit kepada teman-teman terkait apa sih itu Jotero dan apa sih itu daftar pustaka. Nah, Jotero sendiri adalah sebuah software yang mudah digunakan untuk mengelola sumber-sumber referensi untuk acuan dalam penulisan. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar yang berisi buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan seorang penulis dalam berkarya. Nah, untuk lebih efektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam video tutorialnya. Kita akan masuk ke dalam tahap cara mendownload Jotero-nya. Simak videonya, teman-teman. Baik, teman-teman. Langkah pertama, teman-teman masuk terlebih dahulu ke dalam browser masing-masing. Boleh menggunakan Mozilla Firefox, boleh menggunakan Google Chrome, atau boleh menggunakan browser-browser yang lain. Lalu cari dengan keyword Jotero download for Windows. Nah, lalu klik bagian atas ini nih. Kita akan buka di tab baru saja. Nah, sekarang kita tunggu loadingnya sampai masuk ke dalam websitenya. Nah, jika sudah masuk ke dalam websitenya, maka tampilannya akan seperti ini dan kita akan download terlebih dahulu software Jotero-nya, yaitu Jotero 5.0 for Windows gitu. Kita langsung aja klik download. Nanti akan muncul jika sudah mulai mendownload gitu di bawah sini. Nah, seperti ini. Berarti ini sedang tahap mendownload gitu ya. Dan ukurannya itu untuk software Jotero ini adalah 41,5 MB gitu. Nah, di sini saya tidak akan menunggu sampai selesai mendownloadnya karena saya sudah mendownload software Jotero-nya tadi, maka saya akan batalkan saja. Namun teman-teman jika belum mendownload, tunggu sampai selesai gitu ya. Kita batalkan saja. Lalu kita masuk ke dalam folder di mana kita menyimpan software Jotero-nya gitu yang telah tadi kita download. Nah, saya menyimpan di sini. Maka kita boleh untuk menginstalnya dengan cara double klik. Lalu tunggu. Nah, akan ada proses extracting gitu, mengekstrak. Tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, maka nanti akan muncul permission seperti ini. Kita pilih ya atau yes gitu ya. Nah, lalu kita sekarang sudah masuk ke dalam tahap penginstalannya. Nah, di sini kita langsung saja next. Lalu di sini saya memilih standar saja, teman-teman juga bisa disamakan, pilih standar. Lalu next. Lalu teman-teman pilih gitu mau menyimpan di mana gitu. Lalu install. Nah, sekarang sedang proses installing gitu. Kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, proses installingnya tadi sudah selesai. Maka kita
boleh langsung buka gitu ya Joteronya, boleh nanti gitu. Jika mau nanti membukanya, kita jangan centang gitu, tapi mau langsung dibuka otomatis kita harus centang juga ininya agar nanti langsung terbuka gitu atau masuk ke dalam software Joteronya. Di sini karena saya akan langsung mempraktekkan kepada teman-teman, di sini saya akan langsung saja buka gitu Joteronya. Kita finish. Lalu tunggu loadingnya sampai kita masuk ke dalam software Joteronya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam software Joteronya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, dikarenakan saya sudah pernah menginstal software Jotero ini, maka masih terdapat gitu tuh folder yang telah saya buat dahulu gitu ya. Sekarang masih ada juga karena tidak dihapus itu datanya ketika di install itu. Nah, sekarang teman-teman bagaimana gitu ya cara membuat folder seperti ini. Teman-teman masuk saja ke ini nih, ke koleksi baru, klik gitu ya, lalu masukkan gitu judulnya atau namanya mau apa. Misal folder ini untuk jurnal-jurnal mata kuliah TIK gitu ya, kita bisa tulis TIK karena di sini juga sudah ada gitu ya folder TIK, namun hurufnya besar, kita jadi kecil saja di sini. Oke, nah maka nanti akan terbuat itu foldernya tuh, di sini akan muncul dan masih kosong gitu ya, tidak ada jurnal ataupun referensi dari website itu yang di sini. Nah, bagaimana cara memasukkan jurnal yang telah kita download dan juga referensi yang kita dapatkan dari website gitu, bagaimana cara memasukkannya ke folder ini gitu ya, atau ke software Jotero ini. Baik, kita masuk terlebih dahulu ya ke Google Chrome dan masuk ke ini nih, ke laman yang tadi yang kita mendownload Joteronya gitu. Nah, sekarang karena tadi kita sudah mendownload gitu ya software Joteronya, sudah menginstal dan juga sudah bisa terbuka. Sekarang kita install Chrome konektornya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa memasukkan gitu ya referensi yang kita dapatkan dari website gitu. Kita masukkan ke dalam software Joteronya. Nah, di sini kita masuk ke dalam ekstensi gitu ya, ekstensi dari Jotero konektor. Kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita klik bagian ini nih, tambahkan ke Chrome, kita klik. Nah, sekarang sudah sedang memeriksa ya. Nanti di sini juga akan mendownload gitu. Nah, kita tambahkan ya ini, tambahkan ekstensi. Nanti akan otomatis mendownload di bawah sini. Nah, ini nih, seperti ini. Nanti juga akan otomatis menghilang gitu jika sudah selesai mendownloadnya. Kita tunggu saja prosesnya hingga selesai, karena nanti akan muncul di sini gitu jika sudah selesai. Ada ekstensi baru gitu, yaitu Jotero konektor gitu yang telah tadi kita tambahkan. Oke, tadi file yang kita download sudah hilang gitu ya. Sekarang kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, sampai muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik saja X gitu ya, tutup. Nah, kita ke sini nih, ekstensi. Lalu kita sematkan atau pin gitu si Jotero konektornya. Jadi agar memudahkan kita gitu ketika ingin menyimpan referensi dari website, kita tidak perlu klik lagi ekstensi, tapi kita langsung saja klik Jotero konektor ini, maka akan langsung otomatis tersave gitu. Namun nanti pun gitu ya akan dipilih gitu, kita akan menyimpannya di folder mana. Namun kita lihat saja di menit selanjutnya gitu ya. Kita lanjut dulu ke cara memasukkan jurnal yang telah didownload ke dalam Jotero.
Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi atau software Jotero-nya, lalu kita ke folder gitu ya yang sudah ada jurnal yang sudah di-download, mau jurnal, buku dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan masukkan saja yang atas ini, kita drag saja gitu dari folder ini ke software Jotero. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Kita klik kanan, lalu kita dapatkan metadata. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk memudahkan kita gitu, mengetahui siapa penulisnya, terus abstraksinya apa gitu ya, atau abstraknya apa, terus dipublikasikannya bagaimana gitu ya, terus volume, isu, halaman, tanggal, dan lain-lain gitu. Nah, jika seperti ini gitu ya, checklist berwarna hijau, maka metadatanya berhasil gitu didapatkan. Namun terkadang juga ada beberapa jurnal atau buku gitu ya yang tidak terdapat metadatanya gitu, tidak terdeteksi, maka nanti akan X gitu berwarna merah. Nah, karena berhasil maka akan seperti ini gitu. Kita close saja. Nah, contohnya seperti ini gitu ya, sudah mendapatkan metadatanya, maka akan terisi otomatis gitu penulisnya, tuh abstraknya, lalu halaman sudah terisi otomatis. Nah, sekarang bagaimana gitu cara memasukkan referensi dari website gitu. Misal kita tuh dapat referensi kalimat dari website gitu. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam software Jotero ini? Oke, kita masuk terlebih dahulu ke dalam browsernya gitu ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome yang tadi. Kita cari saja ini nih, teknologi adalah gitu ya. Random saja ini karena untuk contoh juga gitu ya. Nah, kita tunggu. Nah, kita akan mengambil dari, misal referensinya kita mengambil dari ini nih, dari merdeka.com. Kita buka di tab baru saja, lalu kita tunggu proses loadingnya hingga masuk ke dalam websitenya. Oke, jika kita sudah masuk ke dalam tampilan webnya, kita klik saja bagian sini gitu ya, Save to Jotero. Tunggu hingga muncul gitu ya, di bawah sini nih akan muncul sesuatu di sini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pilih gitu ya, mau disimpan di mana gitu. Karena kita akan menyimpannya di folder tik, maka kita pilih tik gitu ya. Nah, yang ini nih. Kita pilih saja lalu klik down. Sebentar. Nah, kita Oke, jika sudah selesai gitu ya, memasukkan referensi dari website itu ke dalam software Jotero-nya, kita masuk ke dalam software Jotero lagi, maka nanti akan muncul gitu ya. Nih, pembaharuan gitu ya. Nah, ini adalah yang tadi telah kita masukkan dari website ke dalam software Jotero ini nih. Kita memasukkan juga di folder tik gitu. Namun di sini penulisnya, lalu judul itu biasanya otomatis ya. Namun penulis, lalu tanggal dan lain-lainnya itu belum terisi gitu. Bagaimana cara mengisinya? Kita bisa mengisi secara manual gitu. Kita klik saja seperti ini nih. Klik lalu masukkan namanya gitu ya, bebas. Sesuaikan aja dengan teman-teman mengambil dari website mana. Nah, jika tadi kita mengambil di website yang merdeka.com, maka kita masuk lagi ke website tersebut, lalu cari gitu penulisnya siapa, lalu kita masukkan ke sebelah sini. Tapi sesuaikan juga nih, di sini sudah ada perintahnya. Kalau yang pertama itu masukkan nama terakhirnya, lalu untuk akhirannya itu nama pertama, jadi kebalik gitu. Biasanya kan nama pertama ke akhir, sekarang mah nama akhir ke pertama gitu. Lalu
tanggalnya, tanggal publikasinya gitu ya, dimasukkan ke dalam websitenya, kapan, biasanya ada juga gitu di websitenya. Kita klik saja gitu, lalu kita masukkan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana sih cara membuat daftar pustaka otomatisnya gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Microsoft Word-nya. Baik, sekarang saya sudah masuk ke dalam Microsoft Word-nya. Di sini saya mempunyai dua kalimat gitu ya. Yang atas ini saya akan berikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara memasukkan citasi dari jurnal gitu ya, yang tadi sudah terdownload lalu kita masukkan ke dalam software Jotero-nya. Sedangkan ini untuk citasi yang tadi dari website gitu, bagaimana cara memasukkannya juga. Nah, caranya itu kita masuk ke dalam ini nih, paling atas nih, di Microsoft Word ada Jotero. Pokoknya teman-teman jika sudah terinstall gitu ya Jotero-nya, maka nanti akan muncul tambahan gitu. Di menu atasnya itu ada Jotero. Nah, kita klik Jotero, lalu kita simpan juga nih kursornya itu di sebelum titik gitu. Lalu add station. Nah, lalu kita klik ini nih, get. Lalu kita pilih tampilan klasik gitu. Nah, karena di sini yang atas itu akan untuk citasi yang jurnal gitu ya, maka kita pilih yang paling atas itu, yang ini. Ini kan dari jurnal. Lalu kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Karena saya menggunakan gaya citasi IEEE gitu. Sebenarnya beda-beda juga gitu ya setiap gaya citasi itu, nanti hasilnya di sebelah sini. Namun jika teman-teman sama gitu menggunakan IEEE, maka nanti tampilannya seperti ini gitu. Jadi sesuaikan saja untuk gaya citasi sesuai yang diperintahkan guru atau dosen masing-masing. Nah, sekarang kita masukkan juga citasinya di kalimat kedua gitu. Kita simpan juga kursornya di sebelum titik, lalu add station, lalu klik yang bagian Z ini, lalu tampilan klasik, lalu kita pilih yang kedua, karena yang kedua ini kan yang dari website gitu. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul gitu seperti ini lagi. Jika sudah selesai gitu ya memasukkan citasi-citasinya, karena caranya juga sama gitu, mau dari website, mau dari jurnal, buku, dan lain-lain, cara memasukkan citasinya sama gitu semuanya, caranya seperti tadi gitu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatisnya? Nah, kita pindahkan dulu kursornya di sebelah sini, kita enter. Lalu kita add bibliografi gitu. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nanti akan muncul deh otomatis nih seperti ini. Nah, tinggal kita ubah saja sesuai format yang diperintahkan gitu. Fontnya mau Times New Roman atau apapun bebas gitu ya, sesuai perintah dari dosen atau guru masing-masing, formatnya seperti apa. Nah, maka sudah selesai gitu untuk tutorial bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan software Jotero. Baik, mungkin sekian video tutorial cara membuat daftar pustaka menggunakan software Jotero. Maka kesimpulan dari video ini bahwasanya Jotero adalah sebuah software yang membantu kita dan memudahkan kita untuk membuat sebuah citasi dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis gitu. Biasanya kita manual gitu ya mengurutkannya, sekarang kita cukup membuat citasi lalu kita buat deh daftar pustaka otomatisnya menggunakan software Jotero ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.